Ya, kita lanjutkan finding unusual cases ya. Kalau tadi kita sudah membuang yang 00 tadi jangan dihitung ya, yang keluarga prasejahtera di Telogosari tadi nggak usah dihitung. Nah sekarang kita akan membuang, kita akan mencari dulu, menemukan dulu unusual cases, kasus-kasus yang nggak umum. Nah, you can find customer who spends much more or much less than other customers on each service by studying the standardized values or Z-score of the variables. Jadi kita bisa mencari customer mana yang belanjanya paling banyak atau paling sedikit dibandingkan customer pada umumnya dengan melihat nilai standardized atau Z-score. Namun demikian, kalau kita menggunakan Z-score, ya, distribusi tiap-tiap variabel biasanya diharapkan bisa normal, is not markedly non-normal, berarti diharapkan normal. Ya, the skewness and kurtosis values, ya, nilai skewness dan kurtosis yang sebelumnya sudah kita bahas, yang dilaporkan dalam tabel statistik ini relatif besar. Kalau Anda lihat di ini ya, nah ini kan relatif gede ini angkanya. Ya, 26, 14, di sini juga nilainya kebanyakan positif, yang paling mendekati yang ini ya. Ini yang mendekati 0, tapi di sini yang nilainya jauh di atas atau di bawah 3 ya. Angka tersebut menunjukkan bahwa distribusi variabel ini tidak normal, padahal yang diharapkan yang normal. Salah satu caranya agar variabelnya itu bisa bernilai positif atau adalah dengan mencari Z-score-nya dari log transform variabel. Jadi variabelnya nanti diubah menjadi bentuk log. Kemudian setelah itu dihitung, ini kebetulan sudah dihitung, log transform variabelnya sudah dihitung. Nanti kita akan menggunakan prosedur deskriptif untuk menghitung Z-score. Oke, Z-score-nya udah ada. Nah ini, kok Z-score-nya apa jenis ini? Log transform variabelnya sudah ada. Oke, kita lanjut. Untuk mendapatkan Z-score dari log transform variabel, dari variabel yang sudah diubah menjadi log, kita masuk ke kotak dialog deskriptif. Jangan lupa di reset. Setelah itu kita masukkan long distance sampai dengan log wireless sebagai variabel analisis. Setelah itu klik save standardized value as variables, lalu OK. Oke, kita coba analyze deskriptif statistik, deskriptif. Ini kan tadi yang dipakai ya. Ini bisa kita klik reset atau di sini saya pindahkan aja, kita ganti dengan yang log, di log. Nah ini bawah ini. Log long, log tall, log equi, log card, log wire. Lalu ya. Kemudian klik save standardized variable. Lain-lainnya tidak perlu kita ganti, semuanya sama ya. Jadi saya cancel optionnya. Cukup Anda aktifkan save standardized values as variables. And then kita klik OK. Ya. Nah, kalau tadi di sini long, maka di sini log. Maka Anda bisa melihat skewness dan kurtosisnya angkanya mengecil. Ya. Kita abaikan yang min sama standar deviasinya. Ini jelas mengecil pastilah. Tapi yang kita lihat di sini adalah kurva normalnya. Kurva normalnya ternyata seperti ini. Dia semakin bagus ya, positif mendekati 0 ya. Oke, kita lanjutkan, hasilnya harusnya sama ya, ini kan sama
Ya, kalau tadinya skewness sama kurtosisnya tinggi, maka sekarang sudah semakin kecil. Berikutnya adalah kita akan membuat box plot dari set score tadi. Oh, ini tadi outputnya harusnya muncul variabel baru namanya set score. Kita lihat. Nah, ini outputnya ini. Z log long, Z log equi, Z log card, Z log wire. Ini variabel baru. Tadi nggak ada. Kalau ini harus diolah dulu menjadi log, setelah itu baru ke Z. Ya. Kita masuk sini ya. Nah, agar bisa melihat mana nilai-nilai yang nggak umum, yang unusual, kita pilih graph legacy box plot. Di box plot kita klik summaries of separate variable, kita klik define, kita masukkan z score-nya, terus setelah itu klik option exclude cases variable by variable, klik continue, kemudian klik OK untuk mendapatkan simple box plot. Oke, and graph legacy dialog, kita pilih yang box plot, kita pilih yang summaries of separate variable, define, kita masukkan z score 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan ke sini, optionnya exclude cases variable by variable, kemudian continue, OK. Ya, ini gambarnya seperti ini. Mungkin sedikit berbeda dari tampilan aja, tapi intinya sama sih. Ya. Lihat sini, oh ini ada 567 di sini, sama ya. 466 sama 663 sama. Oke. Nah, di sini box plot dari set score menunjukkan bahwa customer 567 itu belanjanya jauh lebih banyak daripada customer pada umumnya dari jasa toll free. Mungkin ini perusahaan gede ya. Nah, ini harusnya dibuang karena dia merupakan ini yang kita sebut dengan outlier. Outlier itu data ekstrim, dia ekstrim kayak tadi. Rafathar nggak boleh dihitung dalam demografis yang ada di Telogosari karena dia pendapatannya jauh di atas rata-rata. Nah, kalau Rafathar dimasukkan itu nanti jadi bias, seolah-olah orang Telogosari itu kaya semua. Ya, maka ini harus dibuang. Kita cek benar nggak sih ini toll free ya, log toll ya. Kita lihat di datanya 567 ya, 567. Data 567, kita lihat konsumsinya seberapa sih? Oh, ini mulai sih. Tolmon, nah sini 567. Kita lihat dia konsumsinya memang angkanya 173 bandingkan dengan yang lain yang konsumsi toll free-nya itu hanya berkisar puluhan, 20, 40, 30, 9, 40 ya, 30, dia 173 sendiri ya. Ini yang menyebabkan, ini kalau di rata-rata ini jeglek ya. Jegleknya apa ya bahasa Indonesianya? Ya ekstrim itu tadi lah, outlier. Jadi kalau yang namanya outlier ya paling cuma 1-2 aja, nggak boleh banyak-banyak. Kalau outlier, kalau banyak itu berarti dia minoritas, tetap harus diolah. Tapi kalau outlier dia akan mempengaruhi data secara keseluruhan. Nah, nih
Tadi ya, Anda sudah menentukan bahwa ternyata jasa sewa peralatan dan jasa wellness itu yang memiliki keuntungan yang tinggi per customernya, meskipun untuk yang wellness itu standar deviasinya lebih besar juga sih ya. Jadi di sini disebutkan has greater variability ya. Jadi Anda masih harus menentukan apakah jasa ini bisa dipasarkan secara efektif atau tidak kepada customer berdasarkan profitabilitasnya. Jadi kalau mau ngejot profitabilitas ya di jasa yang itu. Tapi kita juga bisa melihat bahwa ada satu customer dibandingkan dengan customer lainnya, ini belanjanya jauh lebih banyak dibandingkan customer. Ada satu customer yang belanjanya jauh lebih banyak dibandingkan customer lainnya untuk jasa yang toll free atau bebas pulsa, panggilan bebas pulsa. Nah, ini kita harus melakukan investigasi lebih lanjut, dicek lagi apakah untuk melihat bahwa benar nggak sih toll free ini bisa menjadi andalan. Kalau misalnya ini toll free kita buang, customer nomor 567 ini kita buang, diolah lagi, dicek lagi, itu bisa menghasilkan angka yang sama atau tidak. Nah, ini nanti PR untuk Anda ya, coba. Kalau misalnya tambah ini ya, plus 567 dibuang, hasilnya kayak apa ya. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi insya Allah lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, selamat siang.